Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Kembali jumpa dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Hari ini kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun semua heran. Ketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Sakaria menjadi bisu saat ia ragu akan kuasa Tuhan. Namun kini, Sakaria ingin memperbaiki kesalahannya. Dalam kehidupan kita juga, kadang kita memiliki keraguan-raguan akan berkat dan kuasa Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Kadang kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau saat saya menderita, saat saya disakiti, saat saya ditinggalkan? Lalu iman kita menjadi goyah. Tapi kita belajar dari sikap hidup Sakaria. Dia belajar dari sikapnya yang salah itu, lalu ia memperbaikinya, dan ia semakin beriman kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, ia memberi nama Yohanes kepada anaknya sesuai dengan arahan Tuhan. Dan ia pun dapat berbicara lagi karena imannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita punya iman bahwa Dia mampu melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat iman yang teguh. Agar apapun situasi hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Menyiapkan hati bagi kedatangan Mesias dapat berarti berserah diri kepada kehendak Allah. Kita semakin mendekati Natal, mari kita berserah diri kepada kehendak Allah. Sakaria menjadi sembuh karena ia mentaati kehendak Allah. Ia tidak bersikeras mementingkan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Allah. Kadang kita mau kehendak kita terjadi, tapi mari kita katakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita belajar dari sikap hidup Sakaria. Dia percaya,
dia melakukan itu dan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, iman kita telah diteguhkan dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita belajar dari sikap hidup Sakaria yang percaya bahwa janji Allah akan terlaksana. Kita juga apapun situasi hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai Anda. Mujizat pasti terjadi. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui segala isi hati kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi harapan-harapan kami. Tambahkan iman kami, agar kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kami. Berkatilah semua orang yang kami janjikan doa, apapun intensi mereka Tuhan, Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.